Harus gua abadikan. Marcel dan Ajis doi ibu bersama. Udah Cel? Belum. Ajis. Berapa menit nih? Ya, 15 menit aja. Ajis doa ibu. Sudah nyala. Ini rekaman kedua tanpa diketahui orang-orang di sana ya. Menurut aja sih. Boleh ya? Boleh apa? Kan kita sebenarnya sempat bikin video sebelumnya. Oh iya, ini kedua. Yang pertama file korup. Balik korup. Lagi Baterainya habis, ternyata ada beberapa yang kepotong-kepotong, jadi infonya nggak tersebar dengan bagus. Jadi kita terpaksa bikin video selanjutnya. File korupnya juga udah sampai diperiksa KPK. Oke. Adis doa ibu. Boleh. Sebelum masuk saya pengen bertanya dulu, ini apa nih? Ini tadi gue make ke depan ya. Beberapa orang pada, wih, kok punya sih? Ternyata banyak banget yang lagi make ini. Jadi ini sebenarnya adalah apa? Ini merchandise-an gitu gue. Doa ibu sepanjang masa kalian Sepanjang bisa jalan. Sorry. Doa ibu sepanjang jalan bisa dicari di Instagramnya Lawas Pantas. Yes, kalau masih ada. Kalau masih ada? Masih ada, karena limited lah, gue nggak pengen bajunya kayak baju-baju yang orang-orang pakai gitu lah, Bon. Ini lu bikin berapa banyak kalau boleh tahu? 100 piece aja. Dan lu ada beberapa yang lu bagi ke teman-teman. Ya, itu udah include. Yang gue bagi sekitar 15 sampai 16. Oh. Lu, Mas S, Tora Sudiro, Mas Tora, Mas Surya. Desta, Surya, Adit, Gilang Gomblo, Keren ya. begitu. Tapi selain ini merchandise apa lagi? Ntar mau ada tote bag. Oh gitu. Karena kan sekarang juga udah dilarang menggunakan plastik ya. Plastik. Jadi itu berguna banget kalau kalian mau belanja, Oh iya bener. shopping, Keren. atau sekedar beli kondom. Oh Iya. tidak. Itu tidak perlu pakai tote bag sebenarnya. Pakai masker. Sekarang lu dulu ya temen gue ya cerita. Dulu tuh orang-orang tuh pakai masker cuma buat ke Alfa, Tapi atau gitu, buat ke Indomaret. Emang gitu. Cuma buat beli kondom. Malu tahu. Lu emang gitu pasti. Emang gitu. Ya gue nggak tahu ya, gue nggak pernah beli gitu-gitu. Enggak, Gue jauh banget sama gitu-gitu. yang rese maksud gua, kondom tuh jangan ditaruh di mbak kasir lah. Gibak banget, friend. Iya, Jadi iya. kan ditaruh di belakang-belakang gitu, Iya, iya, Gis. iya. Kalau Iya, enggak iya. ditaruh di depan kasir. Jadi Iya, kan iya, iya. lu mau ngambil tuh pasti ada include permen tuh. Jadi buat nutupin jejak. Nih, Gis, lu ngambil Mentos sama itu lu taruh. Iya, iya, Jadi iya. nyaru tuh. Iya. Itu jebakan banget, friend. Temen gue pernah, dia udah dapet di tempat di lorong dekat obat-obat tuh. Ditaruh juga ada. Ada, bener. udah dapet. Dia nggak pakai masker, dia mau bayar, tapi di kasir lagi rame, orang dia muterin itunya tuh. Lu nunggu sampai di sana sepi. Sepi, udah sepi, baru pengen maju, udah ada orang bayar token listrik. Ya. Gitu-gitu katanya tuh, akhirnya dia kelamaan ditaruh lagi kondomnya. Cabut. Tapi dia rugi 2.000, bayar parkir, Enggak dibeli. nggak dibeli dia cabut. Sebenarnya beli aja nggak usah takut. Makanya kalau beli kondom jangan nama tisu magic. Jadi lu sorry. Kelihatan duit liarnya tuh. Udah tuh beli yang hitam lagi Jis. Iya. Yang kesangar banget. Waduh, iya. Itu kalau ada antrian bawa bapak, wah ini bengis banget ya anak muda nih. Udah ditimpa Mentos segala macam pula gitu. Ada bapak-bapak ngedem di belakang. Saya juga gitu kayak dulu kayak ada gitu aja sih. Nggak ada nih Kayak kamu. kamu. Jangan itu ketebalan deh. Karena ada merek-merek yang lebih tipis. Ini ngapain kita ngomongin kondom? Tapi Ajis Doibu sekarang dikenal sebagai Presiden Stand Up. Iya, betul. Presiden El Presidente Stand Up Indo. Stand Up Indo. Nah, itu yang gua sendiri kurang tahu apa itu sebenarnya. Bagaimana cara terpilih, bagaimana prosesnya? Jadi Stand Up Indo itu Hmm. komunitas yang menaungi semua komika yang ada di Indonesia. Komika. Semuanya, mau yang dari Aceh, mau yang sampai Papua. Jadi kita tuh ada sekitar 134 komunitas kesebar tuh, Bon, dari ujung ke ujung. Komikanya udah sampai mencapai angka 500-600 lah sekarang. Gabungan-gabungan semua tuh akhirnya bikinlah jadi sebuah komunitas dari 2011 yang bikin tuh Ernest, Panji, Raditya Dika, Isman sama satu lagi Rian Adriandi. Bikin ketua pertamanya Ernest, ketua keduanya Semi Noto Slimboy, ketua ketiganya Awe, keempatnya gua. Oh, lu ketua keempat ya? Keempat gue. Oke. Sistem pemilihannya tuh voting dari seluruh komunitas. Baik via WhatsApp. Ada link vote-nya. Oh, ada live. Oh, jadi ada satu situs
khusus buat itu? Link aja tapi sih. Link. Bukan berupa website ya. Oke. Ada. Dengan durasi periode 1 periode 2 tahun. Oke. Lama-lama lah. Berarti kalau lu ketua keempat berarti ini udah berjalan selama 8 tahun ya? Apa lebih sebenarnya? Pemilihannya iya udah 8 tahun, tapi komunitasnya udah 9 tahun. Oke. Gitu. Gue baru tahu tuh berarti benar-benar seluas itu ya. Iya dong. Ada nggak komunitas-komunitas yang terlewat? Maksudnya ada nggak yang pasti ada lah ya dari daerah-daerah yang bang kita dari ini nih yang baru data lagi. Apa kesulitannya yang sekarang lu temuin untuk anggota-anggota baru? Kesulitannya mereka nggak ada tempat, apalagi di era transisi ini nih. Mereka nggak ada tempat buat latihan, Bon. Jadi kan kafe, ada beberapa kafe yang tutup. Terus ada social distancing dan lain-lain. Kesulitannya mereka kalau mereka bikin sekarang kayaknya belum waktunya. Gue sering nyaranin, bang mau bikin nih gini. Udah lantar aja. Iya. Santai aja dulu, santai lu selama ini lu ngumpulin materi dulu lah gitu. Ya izin ini juga ya. Iya, agak ribet. Tapi sebenarnya basicnya tugas seorang presiden tuh apa tuh? Selain mengumpulkan anggota-anggota itu? Membuat Stand Up Indo menjadi, kalau gue sih targetnya ya, membuat Stand Up Indo menjadi rumah yang ramah untuk para komika, satu, terus menggali talenta baru, terus ketiga ngasih ilmu-ilmu tentang stand up comedy yang diwakilkan nanti sama teman-teman yang lebih ngerti di bidangnya sih. Jadi gue bikin tim gitu, Bon. Terus apa kayak ini deh kan ada ruang guru, ada ruang kocak. Ada ntar. Ada kayak gitu. Berarti aplikasi. Berbentuknya bukan aplikasi tapi aplikasi, bisa dibilang aplikasi cuma terbatas. Cuma komunitas doang. Yang anggota yang bisa mengakses itu. Ya, Kesulitannya apa nih? Menjadi seorang presiden. Kesulitannya banyak pasti ya. Pas awal gua menjabat, wah banyak tuh. Keluhan. Bang di tempat saya gini, tempat kami begini. Jadi kalau ada orang nanya, "Jis, apa yang lu dapat setelah pertama menjadi presiden?" Yang gue dapat cuma asam lambung. Kepikiran mau ngapain lah. Bang ini dong, kesini dong, butuh pelatihan. Nah akhirnya kan gue bikin tuh, Bon. Lo kayak gitu, lo samperin emang. Misalnya, bang, gue butuh pelatihan nih daerah Jember misalkan. Kita data. Data dulu. Cuma waktu itu target itu mau main ke timur dulu nih, ke wilayah kan Papua tuh banyak tuh. Ada yang Manokwari, ada yang Merauke. Yes. Stand up-nya, terus ada lagi yang baru bikin Biak ya. Jayapura juga ada. Gue lihat di Biak, Gis. Lu di Biak lu? Iya, gue lupa. Biak tuh emang jauh banget sih. Itu pulau sendiri. Itu kan? Pulau sendiri di atas, dia langsung ngadep Laut Pasifik. Iya. Bener, dan penerbangannya juga nggak banyak. Seminggu tuh 2-3 kali lah. Benar. Iya. Nah kita udah bikin skemanya tuh. Ntar dari sini dulu pindah ke titik ini dalam waktu 2 minggu lah. Pindah-pindah gitu, udah bikin skemanya. Dana udah ada, udah siap-siap nyari tiket segala macem. Awal tahun nih, berhembus kabar corona. Iya sih. Tahan tuh. Tak dulu deh, ngeri-ngeri nih. Takutnya ntar kenapa-napa nih. Kita udah beli tiket nggak bisa refund dan lain-lain, ribet. Februari nunggu, makin kelam. Maret udah kita putusin, kita tunda deh sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Gitu. Tapi dengan keadaan yang kayak sekarang nih, berarti semua aktivitas apakah mati atau yang gue nggak tahu nih, kan gue dari musik ya. Yang gue nggak tahu nih sebenarnya di stand up sendiri dengan keadaan corona sekarang nih gimana sih sebenarnya? Kalau untuk industrinya. Kalau untuk industrinya lagi sekarang anak-anak mainnya itu di webinar gitu loh. Webinar tuh streaming ya? Streaming kayak di Zoom gitu. Jadi mereka stand up dari rumah ditonton sama orang-orang yang udah punya link Zoom-nya. Cuman itu efektif nggak efektif sih, karena stand up itu butuh banget penonton langsung, Bon. Interaksi tuh butuh banget. Kalau enggak tuh aneh. Bahkan lu kalau nonton syuting di stasiun TV itu ada penonton bayaran ya, sengaja dibawa buat mengingat suasana. Karena kalau enggak tuh kayak cuman lu ngomong di depan kamera aja dan anak-anak nggak ada yang berani. Bahkan yang lu lihat aja tuh yang lagi viral sekarang, anak-anak ada Viko, Yuda Keling, terus yang paling viral banget Bintang Emon. Mereka nggak stand up formatnya, stand up pun mereka nggak berani video karena nggak tahu nih responden ntar penonton ketawa nggak ya. Iya. Karena mereka nggak ada interaksi langsung ya. Perlu itu juga ya. Jadi mereka bikin yang aman-aman aja. Terus ini nih, ada satu yang gue pengen nanya banget. Gue liat di Instagram lu membuat semacam alter ego. Wah iya. Rambut lu pakai wig. Iya pakai wig. Yo,
Kemarin rame lagi bahasan tentang feminisme. Banyak kejadian-kejadian yang bikin orang-orang jadi gak respect lagi dengan gerakan ini. Itu apa sih? Ada namanya apa? Kan orang kalau bikin alter ego biasanya ada namanya tuh. Apa gitu. Iya sih, cuman gue waktu itu nggak bikin namanya, itu jadi sisi gue yang lain aja yang suka marah-marah niatnya. Jadi itu sebenarnya apa? Buat lu mengkritisi marah-marah doang. Buat mengkritisi terus kalau ada yang nyari siapa nih? Ini sini ya? Enggak, rambutnya nggak gondrong. Gitu. Oh gitu. Ini gondrong nih. Tapi kan lu taruh di IG lu sendiri. Ya enggak, kalau nyebar sendiri. Oh iya benar. Kalau nyebar secara karena waktu itu sempat rame tuh yang gua nginiin YouTuber, rame tuh kesebar tuh kemana-mana katanya. Oh ada ya, gue juga pertama kali nonton yang itu. Lu sempat kena attack gak? Attack orang netizen gitu. Ya, orang goblok doang, orang yang ngebelain. Lu ngomong kayak gini nggak pakai masker lah, gimana kan gue di kamar. Oh tetap ada ya? Ada Bon. Iya. Kan gue ngekritisi orang yang nggak pakai masker, datang ke sebuah gerai junk food, ada cepat saji kan, datang resto cepat saji, perpisahan, terus dia makan bersembilan di situ dengan pengunjung lain nggak pakai masker. Iya. Terus dia ngomong nggak perlu pakai masker dan lain-lain, masa bikin engap. Nggak perlu lah makan cuci tangan langsung aja gitu kan. Gue kritisi masalah itunya, ada yang nyamber ke gue nge-DM. Lu kalau ngomong tuh dipikir juga kali. Lu aja ngomong nggak pakai masker. Wah si anjing. Masih ada. Langsung aja gue katain tolol lu, terus gue blok. Udah kan. Gue seneng banget tuh gitu. Dan masih banyak kayak gitu ya. Banyak. Lu masih bikin video itu nggak sih? Masih ada? Yang terbaru ada nggak? Sekarang belum ada ya? karena gue lagi ngelihat belum ada apa-apa nih. Masih adem-adem aja kita. Mantap ya. Sebagai seorang presiden stand up Indo, kalau terjadi masalah di anggota, kita lihatlah kemarin, ya nggak bilang masalah kasus yang gimana ya. Iya. Pasti ada kasus lah di anggota-anggota dan ada. Dan sebenarnya komika beberapa lumayan diangkat namanya di industri showbiz Indonesia. Iya kan. Iya. Jadi beberapa yang ya lumayan famous lah namanya. Iya. Saat mereka terbelit kasus, lu gimana sih? Kalau terbelit kasus, lu kena nggak? Maksudnya efeknya lu kena nggak sih sebagai seorang presiden? Secara langsung? Enggak. Tapi secara komunitas iya. Namanya jadi terkesan gimana gitu kan. Tapi mah kita namanya keluarga ya. Gimana pun kita tetap backup sih, maksudnya kalau dia butuh. Tapi bukan backup seolah-olah dia nggak salah. Nggak sehalu itu juga. Kita tetap apa namanya istilah itu, nemenin dia lah kalau dia butuh, kalau dia apa. Jadi bukan yang ada masalah udah cuekin tinggalin, enggak lah. Kalau kayak gitu buat apa berkomunitas kan? Oh iya. Kalau kayak gitu. Lu sampai memberi perlindungan hukum sih kayak gitu? Saat ini sedang, karena lu lagi mengusahakan itu. Kita sudah diakui secara negara, udah ada aktanya dan lain-lain. Oh gitu. Nah, jadi udah enak nih sekarang. Mau ada yang ngapa-ngapain, ayo aja. Udah berani. Gue baru tahu bisa segitu loh. Karena baru minggu lalu Bang, dikirimin sama notarisnya, ini udah jadi, udah terdaftar secara sah di Kemenhumkam, Kementerian Hukum dan HAM. Lu haki, semacam lu mendaftarkan haki gitu, hak paten, hak cipta enggak? Namanya nama Stand Up Indo ini udah resmi terdaftar, jadi udah kayak organisasi. Jadi gue tuh udah sejajar sama FPI, sejajar sama Pemuda Pancasila, organisasi masyarakat Indonesia ya pada umumnya. Karena udah sah. Oke. Gue baru tahu loh. Tapi kasus banyak banget ya, dan bahkan ada beberapa kasus yang diangkat secara masif, nasional lah. Yang mana nih? Ya paling apa, Bintang Emon misalkan. Oh iya. Ya. Oh atau gini, Bintang Emon, Panji Kucing. Oh iya. Lu waktu Panji Kucing lu udah presiden? Belum. Yang saat lu menjadi presiden deh. Kita anggap Bintang Emon. Itu gimana lu sebagai seorang presiden ngeliat kasus itu lumayan masif loh. Iya. Gede, dan bahkan ada fitnah juga, fitnah terselubung yang nongol di trending, fitnah terselubungnya. Awal-awal kita sebel banget kan. Maksudnya kita tahu banget tuh Bintang Emon kayak gimana kelakuannya. Bintang Emon tuh ya gue sih nggak ngeliat dari sisi ini ya, tapi dia tuh kasarnya, bukan kasar ya apa ya contohnya ya, tapi ini nggak jadi patokan juga sih. Merokok aja enggak, minum aja enggak gitu. Ketika lu bilang dia narkoba, dari mana narkobanya? Maksudnya kan ada step-stepnya Bon. Udah jelas fitnah yang dibikin. Dan waktu itu yang ngomong kayak akun bot gitu kan. Terus orang-orang bilang udah jangan dipeduli, itu akun bot, bla 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 bla. Nggak bakal jelas orang yang mana, nggak bakal jelas kalau akun bot. Cuman kan masalahnya akun bot itu kan nggak ngetik sendiri.
Oh iya, bukan robot, bukan robot. bukan AI ya, maksudnya Iya. pakai tangan tuh ada Pakai jaring tangan. ketika oh, iya, Pasti oke, ada oke, yang oke. ngetikin nih. Nah, mesti cari tahu siapa nih orangnya nih. Giliran yang kayak gini-gini susah nih. Giliran nemu ada yang nginiin selebgram apa, ini apa, gampang tuh nyarinya tuh. Kata gue ya, udahlah. juga ya. Kita aja yang gerak lah. Akhirnya kita gerak bikin perlindungan dalam bentuk support sistemnya si Bintang Emon. Jadi ketika dia dihitungin kita yang nyangkal bintangnya udah lu nggak perlu bikin Kualifikasi apa biar teman-temannya karena kita yang tahu gitu. Bagusnya dia juga langsung ke rumah sakit tes narkoba yang hasilnya semua negatif. Nah menurut gue itu emang mainan doang sih Bon, dan sampai sekarang belum ketahuan nih siapa orang. Iya. Karena sebenarnya gue anggaplah gue sebagai masyarakat umum ya. Iya. Ngelihat kayak gini tuh ini bisa terjadi kedua ketiga. Bisa kan? banget. Secara kalian lagi disorot banget, ini bisa jadi apa ya hitungannya? Apa ya kalau di luar blackmail? Enggak. Bisa, Ya pokoknya bisa lah blackmail, bisa menjadi serangan buat nyerang kalian kalau kalian gak prepare. Blackmail, itu tantangan campaign, tersendiri ya buat lo iya, sebagai iya. presiden sekarang ya. Ya sekarang sih gue udah kalau ada komika yang ngerasa keganggu hidupnya terus ngobrol ke kita udah bisa nyampein jelas ini atas nama apa nih pengaduannya gitu kan. Oh, udah jelas. oke, Sekarang oke. udah enak. Oh gitu ya. Gue pakai jam lu. Oh iya, ini jam lautan nih. Gue pakai kaos lu nih. Udah lihat tadi. sorry. Ajis dah ibu. Boneko. Yang hampir menjadi baru-baru ini gue ngobrol sama Marcel Widianto. Iya. Marcel Widianto. gue Nah, lihat. lu nonton ya. Jadi kalau lu baca Itu di sini ya? Di sana, belakang sana. Sana ya? Studio Tonight. Oh iya. Komen-komen di bawah. Seret. Gila ya, ternyata kita baru tahu Pak Ajis, ibu respect. Jadi sebenarnya di situ gue mengungkap kalau sebenarnya gue ketemu Marcel itu pertama kali karena menjadi asistennya Ajis ibu. Iya. Ya, terusnya, ya itu Marcel juga cerita lah, iya gue masuk Pak Ajis dikik. Lu cerita sedikit dong soal Marcel Widianto nih, kan lu harus dari mulut lo dong. Karena gue udah ngobrol sama Marcel. Sebenarnya Marcel itu nggak bisa dibilang asisten gue ya. Iya. Jadi gini, dulu waktu gue dapat program, Marcel berapa minggu dapat program gitu, Marcel ngubungin Pak Ajis kalau butuh bantu-bantu orang buat ngapain, diminta tolongin kemana gitu, saya siap. Oh waktu itu gue udah ada, gue bilang, Sel gue udah ada yang nemenin, ntar deh kalau suatu waktu butuh gitu kan. Udah tuh gue sama ada teman gue juga anak Bekasi. Di satu momen dia nggak bisa nih, gue hubungin Marcel, Sel gue mau syuting gak ada yang nemenin. Gue tuh mintain nemenin, bukan ngasistenin. Bukan asisten sebenarnya. Temenin Sel, siapa, di mana? Nih gue kasih alamatnya, alamat studio, datang dia. Emang orangnya tuh pengen tahu, orangnya tuh pengen berkembang, Belajar banget. Terus gue bilang gini, Sel, tapi kalau lu gue syuting, gue nggak pengen lu cuman Sel beli kopi, Sel beli nitip rokok, Sel beli ini, Sel kesana. Gue nggak mau nih Sel. Gue pengennya lu ketika lu ada bareng sama gue, lu juga bisa dapet ngambil apa yang bisa lu serap. Oh. Jadi jangan cuman kasarnya tuh disuruh-suruh doang. Lu pancing dia buat belajar juga. Apa nih yang bisa lu ambil? Jadi lu punya ilmunya. Udah tuh kan kalau syuting kan dia nonton. Lama-lama dia kayaknya mungkin ada ilmu yang dia dapat di situ. Udah jadi kayak sekarang. Nah waktu itu posisinya gue lagi sakit, Bon. Pas ulang tahun gue sakit gejala tipes yang mengharuskan buat istirahat banget tuh. Mau menjelang bulan puasa. Dibilang pas gue sakit, terus yang acara yang amal itu kan mau dibikin jadi acara buka puasa. Buka puasa. Wah banget bersama Atta Halilintar. Iya. Amin. Diamond. Pas lagi. Wah anjing. Siapa tuh? Nah, kok gak dikunci pintunya? Itu kosan pak. Iya, kok gak dikunci? Wih, kok gak dikunci? Oh, baru dikunci lagi. Oh lupa berarti dia. Nah, cakep juga. Pas maksudnya gedungnya cakep. Iya, maksudnya udah bagus dicecet gitu loh, Jis. Dia nggak tahu loh kita ngeliatin. Iya. Apa perlu kita shoot dia dulu? Enggak, jangan. Iya. Sorry. Loh, kok kamar berikutnya? Lah, dia apa sih nih?
Apa dia nyodokan? Kita bisa ngobrol. Iya. Sorry. Lebih seru itu sih sebenarnya. Lagi seru. Oke. Nah pas saat itu juga berubah konsep karena kan dulu kan gue ngerosting. Ajis doa ibu. Nah ini apa raja terakhir kurus begini? Ini kalau di kerajaan, kalau perang dia cuma bagian ngelapin tombak. Punya ketek dioles timun. Waduh. Nunduk mulu balesin chat. Yang like mendingan lu turun. Suara lu kayak tikus kejepit. Oh iya. Gue bilang kalau bulan puasa kayak ngerosting kurang oke deh kan bulan puasa. Itu ya takutnya ada yang tersinggung. Iya, ya, bulan dia. puasa nih, jangan sampai dia jadi gibah gitu. Acaranya jam 5, gue roasting setengah 6, kalau pahala gue gak keterima tanggung banget puasa gue, tinggal setengah jam lagi kurang lebih gitu kan. Ya udah akhirnya nanti deh diatur deh. Atau lu libur dulu, dia bilang. Libur. Nah, pas gue libur, gue lagi sakit tuh. Ya. Mungkin pada saat itu memang lagi butuh komedian, gue nggak bisa atau bagaimana. Ada Marcel, karena kan sebelumnya kan di keluarga receh juga ikut. Udah dimain-mainin ya. Di keluarga receh gue ajak. Jadi kalau setiap gue syuting gue ajak, Sel ada yang ini, terus Pak Denny Cagur ngeliat, Jis, Marcel boleh ikut gak? Boleh, silakan. Lama-lama talent TV-nya sendiri yang nelpon ke Marcel, karena gue bilang langsung aja ke Marcel, itu haknya dia soalnya. Terus berapa kali tuh, pokoknya keluarga receh, wow banget. OVJ dia ngerosting gue. Asistennya Ajis doa ibu, Marcel. Kamu roasting dia, kamu paling tahu jelek-jeleknya dia. Udah gak usah banyak ngomong lu. Percuma ganteng, tapi kalau pala lu tandus mah. Dan dari fakta ini, saya menyimpulkan bahwa kalau menurut dia numbuhin rambut itu susah, tapi menurut saya enggak. Lebih susah memberikan cucu kepada orang tuanya. Itu tuh titik intinya dia di OVJ tuh. Jadi ada gue ngerosting Mas Parto dan Pak Denny. Gue anggap selesai, ternyata misteri Gesa Marcel. Oh, mereka menyiapkan itu buat. Marcel ngerosting gue, itu lucu banget tuh Marcel ngerosting gue tuh. Itu seolah-olah belum disiapin loh. Iya. Padahal udah. Oke. Nanti gue cari. Kembali gue coba masih ada pasti. Ada OVJ. Udah, terus gue cabut, Marcel masuk. Ya menurut gue nggak masalah sih, karena kan industri ya Bon ya. Iya. Siapapun yang udah masuk ke industri harus siap buat keluar kapanpun sih. Iya. Kalau menurut gue, jadi ya itu rezekinya dia. Itu rezekinya dia sih, jadi gua anggap ya udah, gua udah punya ininya sendiri, dia punya sendiri. Ya, semua orang tuh punya ini masing-masing ya. Yang gue seneng gitu, dia jadi sesuatu ke dia. Karena dari sekian banyak orang-orang yang gua minta temenin kalau syuting sampai sebelum Marcel, itu nggak ada yang bisa ke Marcel gitu lompatannya. Oke, bener. Biasanya itu kayak mentalnya gitu Bon, mentalnya tuh gue tuh nggak mau bawa orang yang mentalnya tuh cuma bisa disuruh-suruh. Lu ada yang lu ambil apalah ilmu apa, lu ngobrol sama kru sama ini mas segala macam. Gitu aja, akhirnya kan jadi nih sekarang di Tonight Show sekarang nih ada di ruang sebelah lagi di makeup. Keren. Tadi nonton gua dia tuh. Lagi di makeup dia, keren banget dia. Mani baru Presidente, respect, mantep banget. Sebenarnya itulah yang gue pengen tahu, karena gue pikir gila menjadi seorang presiden stand up tuh seperti apa ya? Karena itu kan lu memelihara komunitas yang segitu besar ya gitu. Iya. Terakhir nih. Ya. Buat semua orang yang nonton video ini. Gue pengen dong gabung. Pasti ada orang yang ngerasa dirinya lucu, punya talenta itu, punya bakat lucu, tapi nggak tahu mau gimana mulainya. Banyak itu pasti. Kalau pengen tuh sekarang kita udah ada website di www.standupindo.id. Nah di situ tuh ada map peta gitu ya. Setiap lu klik pulaunya itu akan terbagi provinsi-provinsi, itu ada kota-kota. Terus ada datanya tuh, misalnya lu tinggal di Jawa Timur, lu tinggal klik aja tuh provinsi Jawa Timur, terkeluar tuh dari Surabaya, ada Malang, terus Jember, terus gitu. Banyuwangi, semuanya, Madiun, ada tuh semua, Kediri. Pokoknya rincian apa kabupaten, provinsi gitu ya. Ada semuanya. Oke. Dia ada tempatnya di mana, harinya hari apa, sama ada info akunnya. Apa tadi nama situ sih? www.standupindo.id. Itu dia. www.standupindo.id. Jadi kalau lu teman-teman yang di luar sana, kan gue pengen deh, tapi gue nggak ngerti jalurnya. Bisa ya sebenarnya. Bahkan sampai Papua bisa ya. Bisa, orang itu yang gue bilang yang orang Biak baru mau bikin, cuman gue bilang ntar aja lah.
masanya kayak gini gitu. Oke. Yang lagi santai dulu aja. Kalau boleh tahu ke depannya apa nih? Bapak Presiden akan membuat apa? Tahun depan nih Bon, tahun depan Mantap. kita Tahun ini udah lah ya, kayaknya Udah lah, pasrah aja lah. Istirahat aja dulu ya. biar kita kasih dokter-dokter dan pemerintah Bekerja ya. bekerja dulu lah. Kita tahun depan rencana mau bikin namanya Stand Up Indo Festival. Boom. 3 hari 2 malam. Oh ini kayak yang G-Kompes bukan? Beda lagi? Nih ya kayak gitu. Jadi dulu tuh kita udah pernah bikin dari 2013. Namanya Stand Up Fest. Oke. Sama Metro TV. Nah, yang kita mau bikin lagi Stand Up Fest lagi. Kayaknya sendiri dan nggak akan ada di TV. Oke. Jadi lu harus nonton kalau pengen nonton. Kalau lu pengen nggak bakal ada di TV, nggak bakal ada di YouTube, nggak bakal ada. Oke. Dan G-Kompes kan kalau orang rekam nggak boleh juga Nggak gitu boleh, ya? nggak boleh. Nggak Bener-bener lu nonton dengan mata lu simpan di kepala lu Iya, sendiri. kita udah nyiapin jagoan-jagoan Medan lah. Medan Gak gitu dong mas. Ada komika namanya Oki Rengga. Udah sana? Itu dari Medan. Oke. Itu siap tempur. Kalau di order apa? Oke, tempur. Bulan apa rencananya? Kayaknya kalau nggak Juni. Mantap. Kita lihat jatuhnya bulan Ramadan kapan. Oh iya harus ngitung-ngitung ya. Mantap El Presidente. Thank you man. Thank you, bro. Waktunya. Gila gue bisa ngobrol sama Presidente. Lu keren juga. Wah terima kasih ya. Gue pakai baju lu. Iya, gue pakai jam lu. Thank you ya. Gila, Pak. Gue boleh izin ya pamit? Boleh. Gue mau sok-sok yang kayak gini. Oh iya, siap. Gak perlu. Iya. Hai sahabat, semua interview yang ada di sini sekarang sudah bisa kamu dengarkan di podcast saya di sini. Jadi silakan mampir lagi ke podcast saya. Terima kasih.